Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Gede Wiratmajaya. Pada video kali ini, saya akan membuat latihan soal persiapan UTBK Fisika tahun 2022 dengan tema materi Guy Lawrence. Nah, sebelum saya membahas soal pada video kali ini, mohon kepada teman-teman yang menonton channel saya untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya semakin aktif dalam membuat video pembahasan latihan soal persiapan UTBK Fisika di tahun 2022 nanti. Oke, untuk itu kita akan saya mulai ya pembahasan soalnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Wah, soalnya ternyata berbahasa Inggris ya gitu. Ya, soalnya berbahasa Inggris karena saya ngambil dari buku Fisika Dasar Universitas karangan Young and Friedman. Nah, jadi teman-teman juga sebenarnya bisa mempunyai buku Fisika Dasar Universitas dari karangan Young and Friedman itu yang versi bahasa Indonesia, dan teman-teman juga bisa pesan di toko buku online gitu untuk mendapatkan buku Fisika Dasarnya yang berbahasa Indonesia gitu. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa mengerjakan soal ini walaupun dia berbahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan bantuan Google Translate gitu. Nah, gunakan bantuan Google Translate ya, jadi teman-teman pasti akan paham, oh ternyata maksud soalnya ini seperti ini gitu ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya adalah latihan soal kali ini kita selain kita memahami konsep fisikanya seperti apa pada soal yang akan kita bahas nanti, kita juga akan sekaligus mempelajari bahasa Inggris juga secara tidak langsung kan. Jadi teman-teman nanti kalau sudah lulus S1 misalkan masuk perguruan tinggi negeri yang diimpikan, nah jadi teman-teman bisa punya kesempatan buat lanjut misalkan S2 dan S3 itu dua negeri nanti ke depannya gitu ya. Mudah-mudahan ya cita-cita teman-teman seandainya pengen kuliah S2 dan S3 luar negeri itu bisa tercapai gitu. Oke, jadi kita akan coba membahas soal maksudnya seperti apa. Jadi kan gini, ada kawat AB ya. Kawat AB itu dia berada di atas meja gitu kan. Dia berada di meja, kemudian kawatnya itu dia dialiri arus dari arah kiri ke kanan gitu kan. Nah, kemudian di bagian atas itu ada namanya kawat CD. Nah, kawat CD itu ya, di kawat CD-nya itu ya, itu posisinya tuh berada di atas gitu. Nah, posisinya itu bebas, bisa dia naik, bisa jadi dia turun gitu kan. Nah, jadi dia bisa turun, kenapa? Karena dia disangga oleh dua buah paku di kiri dan kanannya gitu. Jadi dia bisa naik dan juga bisa turun gitu. Lalu kawat CD itu juga apa? Dialiri dengan sebuah kawat, itu dipasangkan juga, dihubungkan dengan sebuah kawat dan juga dialiri arus listrik sebesar I yang berlawanan dengan arah arus dari AB ya. Jadi arah arusnya dari kanan ke kiri gitu. Nah, kemudian kawat CD itu sebenarnya mempunyai di sini ada keterangan. Keterangan adalah massa per unit massa per unit length, artinya massa per satuan panjang ya. Dikenal dengan nama lambda gitu. Lambda ya. Jadi perlu teman-teman tahu ya. Jadi sebenarnya kerapatan massa itu ada 3 sebenarnya. Ya kan di SMA kan taunya kita kerapatan massa itu rho, massa jenis kan. Oke, jadi saya tulis gini. Jadi saya tulis kerapatan massa ya. Jadi sebelum itu saya tulis dulu nih kerapatan massa. Nah, jadi kerapatan massa ya. Jadi kerapatan massa itu ada 3 sebenarnya. Pertama, lambda itu adalah massa per satuan panjang misalkan. Nah, kemudian bisa juga kita tulis misalkan ini beta misalkan. Beta sama dengan massa per luas bidang permukaan. Dan terakhir yang sering kita dengar, yang sering kita ingat itu adalah massa jenis rho, itu massa per volume. Nah, gitu. Jadi ada 3 ya kerapatan massa itu. Massa per satuan panjang,
massa per satuan luas dan massa per satuan volume kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut, sebenarnya massa per satuan panjang itu sebenarnya masuk tergolong dari kerapatan massa ya, tapi dia per satuan panjang gitu. Dan jadi dia dalam bentuk panjang itu, jadi satuannya berbeda ya. Massa per ini satuannya kilogram per meter. Kalau massa per satuan luas berarti kilogram per meter persegi gitu ya, per meter persegi. Nah kemudian untuk yang ini massa per volume berarti kilogram per meter kubik gitu. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah jadi jangan takut ya, jadi ini sebagai informasi tambahan kayak gitu. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang kita lihat. Nah tentukan, jadi sebenarnya soal ini kita minta menentukan persamaan H ya, agar kawat CD itu dia tetap berada di atas, posisinya itu di atas, stabil gitu. Nah dengan mengasumsikan bahwa gaya magnetik yang bekerja pada kawat CD itu disebabkan oleh kawat AB gitu. Nah jadi di sini kan teman-teman sudah ngerti sebenarnya. Oh ternyata ini konsepnya kan sebenarnya adalah dua buah kawat sejajar kan dengan panjang yang sama sebenarnya. Jadi kita kesimpulan apa? Kita memahami ini adalah soal tentang konsep gaya Lorentz pada dua buah kawat yang sejajar, ya kan? Nah, kemudian arah arusnya ini apa? Arah arusnya itu kan berlawanan. Nah, karena dia berlawanan, maka sudah pasti bisa kita ingat bahwa arah gaya Lorentz-nya antar dua buah kawat ini pasti saling berlawanan kan? Bukan saling mendekati kan, atau istilah tarik menarik lah gitu kan. Jadi mereka saling bertolak belakang kayak gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi pada kawat AB kita sudah bisa lihat ya. Nah di sini jadi pada kawat AB sudah jelas, oh di sini ada gaya Lorentz-nya kan, FL. Nah arahnya ke bawah. Kemudian di sini juga ada di kawat CD juga ada namanya gaya Lorentz juga kan, sebesar FL ya kan. Nah arahnya ke atas. Tujuannya apa? Supaya kawat CD ini bisa naik ke atas kan, gitu. Tetapi karena dia mempunyai massa, sudah pasti dia pasti mempunyai gaya berat ya kan, arahnya ke bawah gitu. Nah arahnya ke bawah sebesar mg gitu. Nah mg gitu, arahnya ke bawah gitu. Oh atau mungkin saya ganti dulu biar kelihatan warnanya ya. Coba oke, kita ganti warna merah ya supaya bisa kelihatan. Nah ini sebesar mg. Nah ke bawah gitu. Jadi gaya FL dia ke atas dan gaya beratnya ke bawah gitu. Jadi nah supaya dia bisa naik, maka gaya FL-nya itu harus sama kan. Kalau misalkan posisi timbang berarti kan gaya FL-nya harus sama dengan gaya beratnya gitu. Jadi seperti itu. Nah jadi dari sini kan teman-teman sudah paham, oh ternyata kita akan menggunakan konsep apa. Ada dua konsep, itu konsep hukum Newton ya, posisinya kesetimbangan yaitu hukum 1 Newton ya, dan konsep gaya Lorentz untuk dua buah kawat yang sejajar gitu. Nah kemudian perhatikan lagi, jarak kawat CD ke kawat AB itu adalah sebesar A gitu kan. Nah ini kan sebesar A yang dimana A itu sama dengan ketinggian dari kawat CD dari kawat AB-nya itu sendiri gitu ya. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya, sudah dapat gambaran kan? Oke, nah sekarang kita mulai dari mana nih? Kita akan mulai dari konsep apa? Konsep hukum 1 Newton gitu. Jadi kita mulai dari yang pertama, hukum 1 Newton ya. Jadi kita mulai dari hukum 1 Newton gitu. Nah, kita mulai dari konsep hukum 1 Newton yang dimana ya sigma F Y ya, karena berada di vertikal ya, posisinya itu sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja adalah gaya Lorentz dan gaya berat. Jadi gaya Lorentz itu kan berada di atas. Jadi FL kita anggap dia nilainya positif ditambah dengan negatif mg. Nah, negatif mg sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita mendapatkan persamaan konsep gaya Lorentz itu sama dengan mg gitu. Oke, saya hapus dulu.
Jadi G Lorentz itu sama dengan MG. Nah, dan perlu diingat, M itu ada hubungannya dengan, ya oke, M itu kan ada hubungan ya, M itu kan ada hubungannya dengan kerapatan massa per satuan panjang ya. Oke, jadi M itu kita ganti menjadi apa? Seperti ini, FL sama dengan lambda dikali, ya dikali L ya, lambda dikali L dikali G. Nah ini jadilah persamaan pertama kita dari hukum 1 Newton gitu. Nah dari hukum 1 Newton gitu ya. Nah, jadi FL itu sama dengan lambda kali L kali G. Nah, gitu. Lalu, apa yang akan kita kerjakan lagi? Konsep keduanya adalah kita akan menggunakan gaya Lorentz untuk kawat sejajar. Gitu. Jadi saya perbesar dulu ya. Ya. Oke, jadi konsep keduanya adalah kita akan menggunakan konsep gaya Lorentz ya. Nah, konsep dari gaya Lorentz untuk kawat sejajar. Nah, gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, pada kawat sejajar. Nah, pada kawat sejajar. Nah, sejajar. Pada kawat sejajar ya. Nah, oke. Pasti teman-teman sudah ingat kan, gaya Lorentz, persamaan gaya Lorentz pada kawat sejajar, iya kan? Nah, persamaan gaya Lorentz pada kawat sejajar itu adalah gaya Lorentz ya. Jadi G Lorentz itu adalah apa? Nah, ntar saya ganti dulu. Jadi G Lorentz FL itu sama dengan ya mu 0 kali I1 kali I2 per 2pi kali A dikali L. Gitu kan? Nah, sekarang kita cari tahu dulu I1 I2 harusnya sama nggak? Kalau di soal I-nya sama kan? Nah, berarti I1, I2 sama ya. Kemudian A-nya apa? A itu kan jarak kawat CD dengan kawat AB itu sebesar H, ya kan? Nah, yaudah. Gitu. Jadi, kita tulis di sini. Nah, FL sama dengan mu 0 dikali I per 2pi dikali H gitu ya, dikali L. Nah, sehingga kita mendapatkan persamaan gaya Lorentz itu adalah FL itu sama dengan mu 0 kali I kuadrat dibagi dengan 2pi kali H dikali L. Nah, inilah kita mendapatkan persamaannya gitu. Persamaan dari gaya Lorentz-nya itu sendiri. Nah, ini persamaan kedua gitu. Ini persamaan keduanya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan persamaan 1 dan 2, apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan namanya substitusi supaya kita bisa mendapatkan persamaan dari H itu sendiri. Oke, ayo udah. Kita substitusi, tulis nih jangan lupa. Ya, jadi kita substitusi. Nah, substitusi persamaan 1 ke 2. Persamaan 1 ke 2 ya. Persamaan 1 ke 2. Jadi persamaan 1 tadi apa? Lambda kali L kali G ya. Nah, lambda dikali L kali G sama dengan mu 0 I kuadrat per 2pi H dikali L. Nah, L-nya kan bisa kita coret ya, habis. Nah, jadi kita bisa jadi kan kita bisa dapat ya persamaannya menjadi seperti ini kan. H itu sama dengan mu 0 I kuadrat per 2pi lambda dikali G ya kan. Nah, jadilah persamaannya ini. Persamaan untuk mendapatkan ketinggian kawat CD dari kawat si AB-nya itu sendiri. Nah, gitu. Jadi kita dapat persamaannya nih. Nah, ini persamaannya. Nah, secara fisis, kita bisa lihat ternyata bahwa H itu berbanding lurus dengan I kuadrat.
Itu dengan e-quadratnya. Nah, artinya apa? Artinya adalah apabila kita ingin mencari ya. Jadi, apabila kita ingin mencari nilai H yang lebih besar, jarak ketinggiannya, maka i-quadratnya harus kita perbesar, ya kan? Tetapi kalau kita ingin mencari H-nya lebih kecil, jarak antar kawatnya itu kecil, atau ketinggian kawat CD ke AB-nya kecil, berarti i-quadratnya harus kita perkecil, kayak gitu. Jadi, bisa kan? Jadi, setelah kita kerjakan gimana teman-teman? Bisa kan mengerjakan soal ini? Itu. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita jangan takut dulu dengan soalnya, tetapi kita harus berusaha menganalisa gaya apa yang bekerja pada sistemnya gitu, pada bendanya gitu. Nah, setelah itu baru kita runtunkan penyelesaiannya. Pertama, kita harus menggunakan hukum 1 Newton. Selanjutnya kita akan menggunakan konsep Gay-Lorentz pada kuadrat sejajar. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan substitusi antar persamaannya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ketinggian dari kawat itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa makin semangat belajarnya gitu, dan makin semangat lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK Fisika tahun 2022 nanti. Oke, saya akhirin video saya kali ini ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.